لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Melihat telur sedang dipajang akan terlihat sangat indah. Ini rasanya kita petik. Rasul berdakwah dengan lemah lembut, maka janganlah kita mudah berkata kasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Goa memberikan apresiasi yang begitu besar para pengurus masjid, majelis taklim, ketua majelis taklim beserta anggotanya dan seluruh jamaah, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana pada malam ini. Ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu kegiatan yang kita laksanakan, kita berharap yang pertama kita laksanakan Maulid, kita berharap mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, masyaallah, la yasriqus su'a illa Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Babul Firdaus Kabupaten Goa, yang sama-sama kita hormati Bapak perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang sama-sama kita hormati segenap para pengurus, para pengasuh Masjid Babul Firdaus Kompleks Winasa Indah Kabupaten Goa, dan yang terkhusus yang saya akan hormati guru saya yang alhamdulillah pada malam ini beliau menjadi MC. Beliau adalah Direktur Pendidikan di Pondok Pesantren Baitul Mukarramah. Saya masih ingat waktu saya masih pertama masuk di Madrasah Sanawiyah. Pada saat itu tahun Covid, jadi semuanya pakai masker. Saya ingat persis pertama kali saya ke Pondok Pesantren Baitul Mukarramah, pidato yang pertama saya dengar adalah pidatonya beliau guru saya, Bapak Direktur Pondok Pesantren Dr. Agus Salim. Pada saat beliau mengatakan begini, beliau menyapa para peserta didik baru, mengatakan begini, siapa yang bisa baca surah Ad-Duha? Satu masjid, semua siswa baru pada saat itu diam. Beliau tanya, siapa yang bisa baca surah Ad-Duha? Santri baru, siswa baru, siswi baru, santriwati baru, masih diam semua. Begitu beliau mengatakan yang bisa baca surah Ad-Duha, saya kasih uang 100, langsung kuangkat tanganku. Dapat pertama kali ke Pondok Pesantren Baitul Mukarramah pada saat itu, jawab tantangan dari beliau. Saya masih ingat persis itu, tahun 2020. Jamaah sekalian, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti bahwa kita selalu mengingat kepada Allah. Kenapa? Ketika pidato diawali atau ceramah diawali itu pasti yang pertama itu adalah mengajak jamaah untuk bersyukur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang dikatakan Allah? Siapa saja yang bersyukur kepada Allah,
maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa wala in kafartum, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatnya, maka Allah akan menyiapkan azab yang pedih. Wala in syakartum, la in syakartum, wala in kafartum. Ditambah atau mengkufuri mendapatkan siksaan yang pedih. Ibu, sudah jadi bersyukur hari ini betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat. Ketika kita ingin menghitung segala nikmat dari Allah, apa dalam Al-Quran dikatakan? Wala tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Betapa banyak orang di luar sana ingin berjalan ke masjid melaksanakan, mensyiarkan agama Islam dengan maulid, kan tetapi tidak mampu karena tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Betapa banyak pasien di rumah sakit yang sedang terbaring di ruang ICU. Pasien hanya bisa mendengarkan suara azan dari jendela rumah sakit yang masuk. Hayya 'alas shalah. Menetes air mata pasien yang ada di rumah sakit karena pada saat sudah sekarat, sudah sakit, tidak ada nikmat kesehatan. Menetes air matanya, ingin memegang Al-Quran tangannya, ingin melangkah kakinya ke masjid, akan tetapi sudah tidak bisa karena sudah terlambat. Sebelum kita merasakan itu, Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, Allah tidak mengeluarkan zakat. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat, begitu pula Allah bersolawat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dalam kalimat ini memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak. Tapi Allah dalam Al-Quran ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus untuk orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatan, cuma satu kali, Bu. Satu kali saja cukup kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Kata Rasulullah, sallallahu biha alaihi asyara. Sallallahu alaihi biha asyara. Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Cukup kita mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh juga Allahumma shalli ala Muhammad, Allah balas dengan 10 kebaikan. Bahkan diceritakan pada saat Rasulullah melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ada satu malaikat yang dilihat oleh Rasulullah. Ada malaikat, Bu, yang dilihat oleh Rasulullah banyak sekali jari-jarinya, tidak bisa kita dihitung. Mungkin ibu pernah mendengarkan kisah ini. Pada saat Rasulullah melihat malaikat tersebut, apa kata Rasulullah? Ma huwa ya Jibril? Siapa itu Jibril? Jibril berkata, itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dan diberikan tugas mencatat air hujan yang tetes di bumi, tetes di gunung, yang tetes di laut, dan tetes di daratan. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Allah, apa yang tidak bisa kau hitung?
Malaikat Allah berkata, yang tidak bisa saya hitung ya Rasulullah, yaitu apabila ada umatmu berkumpul di suatu majelis, berkumpul dalam masjid dan serentak bersolawat kepadamu, tidak bisa saya hitung berapa kebaikan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau istri tak di rumah sering marah, sholawati. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masih marah istri tak di rumah, salawat ilahi dan kesalawatan. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Masih marah lagi, ganti lagi salawatan. أشرق البدر علينا فاحتفت منه النور مثل حسنك مر علينا قط يا وجه السرور. Masih marah lagi cerita? Cerita berganti. Siap digantikan ibu? Siap? Tidak, jangan kita selalu marah-marahi suami. Suami tak keluar setelah sholat subuh, cari nafkah, kembali ketika ingin sholat maghrib. Begitu datang, tidak ada makanan di dapur. Begitu datang, langsung disambut dengan amarah. Siapa yang tidak capek begitu? Ibu, oh ibu, ayo sholawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah apa sebenarnya itu maulid. Apa itu maulid? Guru kita pernah berkata, maulid itu bukan syariat. Maulid itu bukan sunnah. Maulid itu bukan kewajiban. Kata guru kita mengatakan maulid itu adalah syiar agama Islam. Maulid bukan sunnah, akan tetapi menyiarkan agama Islam itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu bukan maulid, akan tetapi sunnah itu adalah syiarnya maulid. Jemaah sekalian, yang pertama-tama, biasanya kalau kita maulid yang kita bawa ke masjid ada beberapa. Semuanya ini ada maknanya. Ada telur, ada songkolo, kalau di boleh mengatakan soko, kalau di sini songkolo. Ada pohon pisang, apa bahasa Jawanya pohon pisang? Burak. Ada bunga. Kenapa ada semua itu? Semuanya ada maknanya. Yang pertama dulu,
Apa maknanya itu telur kita bawa ke masjid? Telur itu bulat. Telur itu bulat. Apa hubungannya maulid dengan telur? Guru kita mengatakan hubungannya maulid dengan telur adalah sebenarnya ini telur menjadi doa. Doa itu ada dua macam. Ada doa yang dibaca, ada doa yang kita perbuat. Ada doa yang dibaca, ada doa yang kita minta dengan cara perbuatan. Ini telur adalah doa, doa dengan cara berbuat amalan. Maknanya adalah ada guru di Mangkoso mengatakan ini telur adalah bahasa Buddhisnya senungan Nabi dengan guru. Maksudnya apa? Doa dalam bentuk perbuatan. Apa ini telur? Telur itu bulat. Semoga hati kita bulatnya seperti bulatnya itu telur. Maksudnya bulat adalah bulat hati kita menerima, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai di sini, Bu? Paham? Banyak juga yang cerita di belakang. Lanjut nih, Bu. Lanjut. Setelah telur, apa maknanya itu songkolo kita bawa ke masjid ke maulid? Songkolo itu sifatnya lemah. Ketika kita genggam akan berbentuk karena lemah. Maknanya adalah semoga hati kita lemah, ibaratkan songkolo lemah lembut kepada sesama. Itu maknanya. Yang ketiga, apa maknanya itu pohon pisang yang kita bawa ke masjid? Pohon pisang dalamnya itu dingin. Maknanya apa? Semoga jiwa kita tetap tentram dan dingin kepada sesama manusia. Itu maknanya. Sebenarnya ini ada semua maknanya. Kalau ada orang habis maulid setelah makan telur masih tidak baik hubungannya dengan sesama, berarti tidak mendapat berkahnya di maulid. Kalau ada orang setelah makan songkolo akan tetapi hatinya masih keras, tidak bisa menerima dakwah, berarti tidak mendapat berkahnya maulid. Itu Nabi bilang dulu adalah doa. Bunga-bunga, apa maknanya itu bunga-bunga? Pada saat Rasulullah lahir ke muka bumi ini, seluruh bunga-bunga mekar pada saat itu menyambut kelahiran Rasulullah. Berbicara tentang kelahiran, sebenarnya ada banyak kitab yang menceritakan kelahiran Rasulullah. Ada kitab Maulid Sidratul Duror menceritakan kelahiran Rasulullah. Ada kitab yang dikarang oleh Imam Umar bin Hafiz. Ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far dan dinamakan Al-Kitab Barzanji. Semuanya menceritakan kisah Rasulullah. Dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, nama kitabnya Barzanji. Sebelum Rasulullah lahir itu, Ibu, di dalam kitab yang dikatakan Al-Jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Sesungguhnya surga dan kenikmatannya sebagai keuntungan bagi siapa saja yang bersalawat dan memohonkan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat kepada Rasulullah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ketika Rasulullah dikandung itu, Imam Abu Ja'far mengatakan, "Lamma tamma min hubbihi syahrani ala masyhuril aqwalil maqwiyah." Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur syahrani 2 bulan dalam kandungan perut ibunya, Rasulullah berumur 2 bulan. Abu Ja'far mengatakan, "Tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah." Meninggal di ayahnya Rasulullah pada saat 2 bulan. Jadi Rasulullah itu lahir langsung memang menjadi anak yatim karena meninggal di ayahnya Rasulullah. Lanjut, Abu Ja'far mengatakan juga, mengarang syair Abu Ja'far, pada saat itu ada perlombaan yang diadakan
Dan syair yang paling indah adalah syairnya Abu Ja'far Al-Barzanjah. Apa dikatakan ketika Rasulullah lahir? Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-samaa'i al-'aliyyah. Pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, langsung menyentuh tanah tangannya dan mendongak kepalanya menghadap ke langit. Mumiyan bidzalika raf'ila sudadihi maula, karena Rasulullah memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah. Pada saat Rasulullah lahir, ibu sekalian, pendeta di Mekah itu heran dan kagum. Kenapa kagum? Pada saat Rasulullah lahir, tangannya langsung menyentuh tanah. Ibaratnya orang yang sedang sujud. Ketika kita sholat sujud, tangan kita menyentuh sajadah, menyentuh karpet. Begitulah Rasulullah pada saat lahir, tidak terlentang. Tangannya Rasulullah seolah-olah seperti orang yang sujud, dan kepalanya Rasulullah menghadap ke langit karena memperlihatkan bahwa ia bukan manusia biasa. Pendeta, bukan orang Islam, yang melihat kelahiran Rasulullah langsung mengatakan, ini anak adalah bukan anak yang biasa. Pendeta yang mengatakan begitu. Kenapa? Lanjut lagi, Imam Abu Ja'far mensyairkan lagi, wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahkulan maqtu'a sunniya biyadil qudratil ilahiyyah. Rasulullah lahir wangi, bersih tanpa darah. Rasulullah lahir sudah diberikan, mohon maaf, Rasulullah lahir sudah disunat oleh Allah Subhanahu wa taala, nadhifan maftunan maqtu'an sirriya bi qudratil ilahiyah. Rasulullah lahir langsung diberikan oleh Allah. Siapa yang diberikannya? Bukan manusia yang mensunat Rasulullah, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir tanpa tali pusar, tidak ada tali pusarnya Rasulullah pada saat lahir karena sudah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyiban dahinan maqbulatan bi kullin inayati aina. Abu Ja'far mengatakan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir harum, wangi semerbak, seakan-akan pernah menyentuh kasturi parfum. Rasulullah lahir, rambutnya sudah diminyaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir thayyiban dahinan maqbulatan bi kullin inayati aina. Rasulullah lahir sudah bercelak. Orang Arab itu rata-rata bercelak, menghitamkan itu di bawah-bawahnya matanya itu. Kalau di Indonesia yang biasa hitamkan keningnya itu keningnya. Nabi bilang orang Kudus itu macilla, bercelak. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu peristiwa Rasulullah. Jadi ada 5 keutamaan Rasulullah lahir. Ada 5. Perhatikan Bapak Ibu, saya tidak ulangi ini. Ada 5 keutamaannya Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah lahir dalam keadaan bersih. Yang kedua, Rasulullah lahir dalam keadaan wangi, harum semerbak. Yang ketiga, Rasulullah lahir telah disunat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah lahir tanpa tali pusar karena sudah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia mengatakan artinya sudah memang dipotong Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Rasulullah lahir telah bercelak, dicelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Syair ini dikarang oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanjah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kalau kita berbicara mengenai peristiwa kelahiran Rasulullah, saya mau tanya dulu ini anak-anak yang cerita, adik-adik, hari apa lahir Rasulullah? Ada yang tahu? Hari apa? Hari apa? Hari Selasa? Adik? Senin. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah lahir pada hari Senin? Kenapa Rasulullah tidak lahir pada hari Jumat? Pada hari Jumat pada hari yang berkah. Ini pasti menjanggal. Kenapa Rasulullah hadir pada hari Senin? Kenapa bukan hari Jumat? Jawabannya adalah mulai hari Selasa sampai hari Ahad, seluruh 6 hari itu semuanya ada peristiwa yang terkandung
telah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Ayub, semuanya ada peristiwanya mulai hari Selasa sampai hari Ahad. Kecuali hari Senin tidak ada peristiwa. Oleh karena itu Allah menurunkan berkahnya pada hari Senin itu dengan melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Pertanyaan lagi, kenapa Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal? Kenapa bukan bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan turunnya Al-Quran. Jawabannya adalah, seandainya Rasulullah lahir pada bulan Ramadan, lahir pada bulan Muharram, lahir pada bulan Zulhijjah, mungkin ada yang mengatakan sekarang pantas Nabi Muhammad menjadi orang yang mulia karena lahir pada bulan yang mulia. Seluruh bulan kecuali bulan Rabiul Awal semuanya ada peristiwa mulia kecuali Rabiul Awal. Oleh karena itu Allah memberkahi bulan Rabiul Awal dengan melahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalimat yang mengatakan pantas Rasulullah dikatakan mulia karena lahir di bulan mulia, itu kalimat yang salah. Kalimat yang tepat adalah bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia karena bulan tersebut dilahirkan orang yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia adalah kota Makkah dan Madinah karena diturunkan dua kemuliaan, diturunkan Rasulullah dan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu ada dua, tahun Hijriah dan tahun Masehi. Tahun Hijriah dimulai dengan Muharram, tahun Masehi dimulai Januari. Kenapa itu tahun Hijriah dimulai bulan-bulan Muharram? Karena mematok dasar bahwa Rasulullah hijrahnya mulai Muharram. Padahal itu tidak. Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke Yastrib, Madinah namanya sekarang. Rasulullah tidak hijrah pada bulan Muharram. Rasulullah hijrah pada bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa pada itu tahun dimulai Muharram? Jawabannya Nabi Al-Mu'ta adalah Rasulullah memang hijrah di bulan Rabiul Awal dari Makkah ke Madinah, akan tetapi niatnya Rasulullah ingin berhijrah sudah muncul pada saat bulan Muharram. Makanya dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatan. Ketika kita ingin pergi bekerja, niatkan sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ketika Gurunta Muhammad Yusuf pernah berkata, ketika ada orang yang keluar dari rumahnya melafalkan Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, maka dia dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari pekerjaan yang berbahaya. Itu Gurunta yang mengatakan. Sidang jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada saat Rasulullah lahir, ini baru kelahirannya kita bicarakan Ibu. Kalau mau ceritakan semua kisahnya Rasulullah sampai fix kelahirannya, sampai habis kisah kelahirannya, yakin sampai isu di sini tidak bakalan habis. Jadi saya sabar dulu sedikit. Kelahirannya Rasulullah ada 4 bidadari. 4 bidadari yang menyambut Rasulullah hadir di dunia. Bidadari itu berasal dari surga. Sebelum dari surga, bidadari juga ingin pernah menjadi manusia. Saya ulangi Ibu, ada 4 bidadari yang Allah turunkan dari surga untuk menyambut kelahiran Rasulullah di dunia. Siapa ibu yang pertama? Yang pertama adalah ibunya para manusia, istrinya Nabiullah Adam alaihi salam, yaitu Siti Hawa. Hawa. Kenapa? Karena Hawa itu adalah ibunya manusia. Bahkan bapaknya manusia adalah Nabi Adam. Bahkan ketika Rasulullah haji wada, haji
terakhir Rasulullah hari perpisahan, Rasulullah mengumpulkan umatnya di padang mahsyar, di padang Arafah. Mengumpulkan umatnya di padang Arafah dan berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Apa yang dikatakan Rasulullah? "Ala inna rabbakum wahidah." Sesungguhnya Tuhanmu itu hanyalah satu. "Wa inna abakum wahidah." Orang tuamu juga cuma satu, yaitu ayah dan ibu. "Kullukum bi Adam wa Adam min turab." Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Ketika Rasulullah sebelum meninggal melaksanakan ibadah haji wada, haji perpisahan, mengingatkan kepada umat manusia, ingat, jangan sombong karena kalian hanya berasal dari tanah yang diinjak setiap hari. Lanjut. Jadi bidadari yang pertama itu siapa tadi? Bidadarinya pertama siapa? Hawa. Yang kedua, bidadari yang kedua yaitu istrinya Nabi Ibrahim. Saya bertanya dulu, berapa istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam? Berapa ibu? 2. Siapa istri pertamanya? Siapa? Siti Sarah. Istri keduanya? Hajar. Istri pertamanya Rasulullah namanya Sarah. Berpuluh-puluh tahun setelah menikah tidak memiliki anak, tidak dikaruniai anak, sehingga Siti Sarah ini merelakan suaminya yang bernama Ibrahim alaihissalam untuk menikah yang kedua kalinya dengan Siti Hajar. Ibu, kira-kira kalau kita direlakan suami kita menikah 2 kali? No. Nabila, ulama, siapa yang merelakan istrinya menikah lagi, balasannya adalah surga. Mungkin dapat surga ibu? Mungkin dapat surga? Mungkin menikah lagi istri kita? Menikah lagi suami kita? Yang jangan miskas, masih banyak jalan untuk menuju surganya Allah. Ini Siti Sarah tidak ada anaknya, merelakan Nabi Ibrahim menikah kepada Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh dan solehah. Dikabulkan doanya oleh Allah. Namanya anaknya siapa? Namanya anaknya Ibrahim yang hampir disembelih. Siapa? Ismail alaihi salam. Pada saat Nabi Ismail ini kira-kira umur kurang lebih 5 tahun. Kalau sekarang itu anak Afrika, muncul rasa cemburu dari Siti Sarah. Ada rasa cemburunya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketawa-ketawa, senyum-senyum dengan istrinya Siti Hajar, dengan anaknya selalu bareng. Akhirnya Siti Sarah tidak tahan. Siti Hajar pada saat itu pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ini Siti Hajar, membawa anaknya Ismail alaihissalam. Pada saat itu musim kemarau. Sama sekarang ini musim kemarau. Tapi kemaraunya di sana betul-betul tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh. Syukur kita sekarang kemarau sudah beberapa bulan, akan tetapi masih bisa kita rasakan ini air. Pada saat Siti Hajar bersama dengan Ismail di Makkah, tidak ada air. Kan tetapi Nabi Ismail haus, ingin minum. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, apa yang dilakukan? Beliau lari dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Itulah menjadi sejarah ketika kita naik umrah atau sekali naik haji ziarah ke Mekah, mesti itu lari kecil sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah. Karena peristiwanya ini pada saat Ismail dan ibunya Siti Hajar ingin minum Ismail, tidak ada air. Akhirnya bahkan ada pendapat yang mengatakan keringatnya ini meminumkan anaknya. Ada juga pendapat yang mengatakan, pendapat yang masyhur adalah Nabi Ismail alaihissalam menentangkan kakinya ke padang pasir dan tumbuh naiklah air.
menentangkan kakinya kepada pasir. Pada saat itu setelah berlari kecil ini Siti Hajar dari Safa ke Marwah, kembalilah ke anaknya, melihat Ismail dan bawahnya kakinya keluar air. Pada saat keluar air itu, apa yang dikatakan Siti Hajar? Sam. Maknanya apa? Berkumpullah, jangan berhenti. Itulah sejarah ada yang namanya air Sam. Karena berawal dari tentang kaki Ismail alaihissalam. Sampai sekarang itu air Sam, bagaimanapun keringnya di Makkah, bagaimanapun kemaraunya di Makkah, tidak akan habis airnya. Karena memang doanya Siti Hajar mengatakan Sam. Berkumpullah, jangan berhenti. Itu sejarahnya. Itu yang menjadi dasar. Yang pertama tadi Hawa yang menemani Rasulullah hadir, yang lahir. Kedua siapa tadi? Siti Hajar. Yang ketiga menemani Rasulullah adalah istrinya Fir'aun. Kenapa bisa istrinya Fir'aun laknatullah yang menemaninya? Padahal Fir'aun itu dikenal dengan orang yang kejam. Bahkan beratus tahun ini Fir'aun menikah dengan istrinya Asia, tidak pernah sekalipun Fir'aun menidurinya. Saya ulangi, tidak pernah sekalipun Fir'aun menidurinya. Kenapa? Karena ketika waktu malam, waktu tidur, Allah mengangkat ini Siti Asia naik ke langit dan menggantikan dengan jin yang menemani tidurnya Fir'aun. Beratus tahun tidak pernah Fir'aun meniduri aslinya Asia karena Allah gantikan dengan jin. Masya Allah. Itulah yang menjadi alasan berkahnya Rasulullah mengundang 4 bidadari hadir untuk menyambut kelahirannya. Siapa lagi satu ibu? Siapa lagi satu? Hawa, Asia, Hajar. Siapa lagi satu kira-kira? Siapa satu ibu? Yang tahu jawabannya bisa ambil mana satu. Siapa lagi satu ibu? Khadijah bukan? Khadijah itu istrinya Rasulullah. Hawa, Asia, Hajar. Siapa lagi satu? Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam? Maryam itu adalah lambang kesucian wanita. Kenapa dinamakan lambang kesucian wanita? Tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa melahirkan anak. Sekarang banyak teman juga yang mau menandingi Maryam, mau punya anak tidak mau ada suaminya. Maryam ini wanita suci, melahirkan Nabi Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi 4 bidadari dihafal nih Bu. Hawa, Asia, Hajar, Maryam. Itu 4 bidadari yang menemani dari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir itu kelahiran Rasulullah. Sebenarnya masih panjang ceritanya, kita persingkat. Lanjut, akhlak daripada Rasulullah yang menjadi tema pada malam ini adalah bagaimana itu akhlak Rasulullah kita tanamkan kepada generasi sekarang menjadi generasi yang penuh manfaat. Apa akhlaknya Rasulullah yang pertama? Karena memang tujuannya Rasulullah dilahirkan al-mab'utsu li utammima makarimal akhlak, ingin menyempurnakan akhlaknya manusia. Imam Abu Ja'far mengatakan lagi, "Kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, penuh rasa malu, wa tawadhu, dan penuh rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu Rasulullah. Malu apa? Malu mengerjakan hal yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang yang paling banyak kita lihat di dunia sekarang, keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Banyak sekali sekarang anak muda yang keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat. Apakah tersebut menjadi manfaat? Tidak, akan tetapi menjadi menebar kemaksiatan. Apa kata Rasulullah? La
yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga seorang ayah, seorang kepala rumah tangga apabila membiarkan istrinya, membiarkan anaknya keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Ini hadis yang sahih. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Kepala rumah tangga, seorang ayah membiarkan istrinya, membiarkan anaknya keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Ibu, oh ibu, pakai jilbab ini kalau keluar rumah, insya Allah, mulai besok, insya Allah, karena tidak kasihan dia suami tak dari dunia sibuk, capek, lelah, letih mencari nafkah. Di akhirat nanti masuk neraka gara-gara istrinya, anaknya tidak menutup aurat. La yadkhulul jannata ad-dayyus. Itulah Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap manusia itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung-jawabannya. Minimal satu, pemimpin untuk diri sendiri. Yang kedua, pemimpin untuk istri, untuk anak akan dimintai tanggung-jawabannya. Yang ketiga, pemimpin untuk masyarakat. Betapa besar tanggung-jawabnya itu. Sedang jemaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifatnya Rasulullah itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Tidak pernah sombong, tidak pernah takabbur, selalu rendah diri. Kecuali ada ulama yang mengatakan takabbur litakabbir, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Kalau ada orang sombong di kampung kita, dibalas dengan kesombongan. Ada beberapa ulama yang berpendapat itu adalah sedekah, karena memang orang yang sombong itu perlu kita pahamkan. Beli mobil baru, belum pindah buka pembungkusnya, nah pamerkan di satu kompleks. Adakah begitu? Tidak ada di sini, di kampungku di banyak. Tapi tidak boleh juga kita balas kesombongan itu dengan iri hati. Apa itu iri? Tidak pernah melihat senang orang lain. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Ibu-ibu yang banyak begini, tapi bukan ibu-ibu di kompleks Minasa Indah, ibu-ibu di kampung di desa Jampuru. Tidak ada di sini. Yang mana itu contohnya? Satu kompleksnya beli kulkas, kedinginan nih. Satu kompleksnya beli motor, dia yang sibuk magas-gas bicara-bicara sama tetangganya bilang, beli motoran, di mana ambil uang itu padahal tidak ada kerjaan suaminya. Ada begitu? Tidak ada di sini. Kemana lagi? Beli mobil tetangganya, dia yang ditabrak. Beli iPhone 16 Pro Max, dia minum Pro Max. Tidak ada di sini, di kampungku di banyak. Ibu, ada pesannya Imam Al-Ghazali. Apa bilang Imam Al-Ghazali? Ini pesan ini bisa dikatakan khusus untuk ibu-ibu. Apa bilang Imam Al-Ghazali? Wal ghibatu asyaddu min 30 saniyah. Menceritakan kejelekan orang lain, tidak benar kejelekan itu lebih buruk, lebih kejam dibandingkan 30 wanita pelakor. Ghibah, ini ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain, kan tetapi tidak benar kejelekan itu dilakukan orang itu. Wal ghibah asyaddu min 30 saniyah. 30 wanita pelakor. Tahu pelakor? Merebut lagi orang, usahanya sungguh luar biasa. Masih ada di atasnya ghibah, masih ada. Ini bukan lagi ulama yang mengeluarkan dalilnya. Ini bukan lagi nabi yang mengeluarkan dalilnya, kan tetapi langsung Allah yang mengeluarkan dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa namanya? Fitnah. Apa itu fitnah? Menuduh seseorang membuat kejahatan kan tetapi tidak benar kejahatan tersebut. Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dua macam itu cerita. Ghibah menceritakan kejelekan, kan tetapi kejelekan itu tidak benar adanya.
dosanya lebih besar daripada 30 perempuan pelakor Nabi Imam Al-Ghazali. Yang kedua, fitnah, menceritakan kejelekan orang lain, tidak benar kejelekan tersebut. Nabi Allah Subhanahu wa taala lebih kejam daripada membunuh nyawa sesama umat Islam, sesama manusia. Sedang jamaah maulid, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan saya lihat ibu-ibu. Salawat kita ibu, salawat kita. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Gak apa-apa di tambah 2 jam ibu. Gak apa-apa di masih sekota, masih tidak di kapan. Oke, udah lama 15 menit lagi. Gak apa-apa ibu kalau 15 menit, karena salah-salah itu kalau 40 menit di 4 jam setengah kadang boleh ke sini. Masa acara di 40 menit, tambah 15 menit, oke? Oke. Lanjut. Akhlaknya Rasulullah kita bahas tadi. Yang pertama tadi rendah diri dan tawadu dan tinggi rasa malunya Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah itu digelarkan Al-Amin. Kenapa digelarkan Al-Amin? Karena Rasulullah itu adalah lambang kejujuran umat manusia. Orang yang paling jujur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sifat itu bisa diwariskan sama dengan harta. Harta kita yang kita miliki, ketika kita nanti meninggal, emas itu siapa miliki? Siapa miliki ibu? Anak tak? Istri kedua. Harta bisa diwariskan. Maksudnya adalah begitu pula dengan sifat. Harta kita diwariskan untuk anak setelah kita meninggal. Begitu pula dengan sifat. Ketika orang tua seringkali membohongi anaknya, yakin dan percaya anak tersebut akan tumbuh dengan penuh kebohongan. Mana contohnya? Mana contohnya ibu? Ketika ibunya mau pergi di pasar, anaknya menangis merengek ikut ke pasar. Dia bilang ibunya, jangan aku ikut nak. Kembalikan menanti sepatu baru, sandal baru, topi baru. Sekalinya pulang dari pasar, dia bilang nih anaknya, mana sepatu baru ibu? Mana topi baru, mana sandal baru? Dia bilang ibunya, tidak ada sepatu baru nak. Meninggal di penjual sepatu baru, mati di penjual kopi, sakit ditutupi penjual sandal. Setiap pasar, setiap pekan, setiap bulan nabohongi anaknya begitu. Yakin dan percaya anak tak akan tumbuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena memang sering diperlakukan kebohongan oleh ibunya sendiri. Itu banyak sekarang. Kalau memang kita ingin pergi ke pasar ibu, mau ikut anak tak? Kalau tidak bisa kita ikut, cukup kita bilani, jangan aku ikut nak, belikan begini. Apapun yang kita sanggup belikan anak tak, itu mau kita janjikan nih. Kalau kita tidak sanggup belikan di sepatu, jangan janji sepatu. Kalau kita tidak sanggup belikan di sandal baru, jangan janji di sandal baru. Kalau yang kita bisa janjikan itu juga yang kita belikan. Apapun yang bisa kita berikan itu juga dijanjikan anak. Ibu, saya masih ingat waktu saya kecil, ketika mamaku pergi ke pasar, pergi ke kota, naik motor, saya hampir 2 kilo, saya lari kejar orang tuaku. Bahkan beberapa orang di kampung itu kejarkan. Saya masih ingat betul persis itu. Akan tetapi mungkin didikan di setiap orang tua itu berbeda-beda. Jadi saya sampaikan ke ibu sekalian, jangan sampai persoalan harta kita bohongi anak kita. Kalau anak itu tumbuh dengan kebohongan, suatu saat nanti akan mempermalukan kita di depan guru. Siapa yang bilang? Guru yang bilang, bukan saya yang bilang. Akan tetapi saya mendengarkan ini keluar dari mulutnya guru.
dan jemaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali saya ingin berpesan kepada bersama jemaah Masjid Babul Firdaus, semoga ini namanya masjid menjadi doa. Namanya masjid Babul Firdaus. Babul artinya pintu. Firdaus itu adalah salah satu nama surga yang diciptakan oleh Allah. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Maknanya adalah semoga masjid Babul Firdaus menjadi pintu untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang terakhir, apa bahasa buahnya garam? Apa bahasa buahnya garam? Cella. Kalau di Bone itu mengatakan peje. Waktu saya bimbel kemarin di Salmata, ada penjual garam yang lewat di depan di jalanan. Dia teriak, cella. Saya tanya temanku yang orang tua, apa nak jual itu? Dia bilang, temanku itu di garam. Saya bilang, oh cella namanya, kalau di Bone itu peje. Ada pesannya orang tua tak mengenai cella. Apa yang bilang orang tua tak dulu? Wahai para manusia, milikilah sifat garam itu, milikilah sifat cella itu. Maknanya apa? Apa sifatnya garam? Itu garam. Setiap ada masakan yang kita bikin, sayur atau apakah, tidak pas rasanya, tidak sempurna rasanya kalau tidak ada garamnya. Maknanya adalah jadikanlah diri kita selalu berkontribusi kepada sesama. Maksudnya adalah menebarkan kebaikan kepada sesama. Terkadang itu kalau ada dalam kehidupan kompleks perumahan atau BTN, ketika kita beracara datang si A, perasaan kita langsung tenang. Kenapa tenang? Karena orang ini senantiasa berkontribusi apabila dibutuhkan. Ada juga ketika datang si B, langsung hati kita jadi gelisah. Karena apa? Ketika kedatangannya orang ini akan merusak suasana. Karena apa? Selalu memisahkan masyarakat. Ambillah sifatnya garam, selalu dibutuhkan di masakan. Maknanya adalah jadikan diri kita berkontribusi kepada masyarakat. Sama halnya beliau ketua pengurus masjid kita, beliau telah mengabdi berkontribusi di Kabupaten Sopeng. Setelah berakhir masa jabatannya, berkontribusi lagi di Kabupaten Goa dengan cara mengabdikan dirinya mengurus masjid ini, Babul Firdaus. Kita doakan beliau dan segenap seluruh pengurus masjid menjadi jalan yang akan kita tempuh dan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran masjid kita ini, Masjid Babul Firdaus. Dan terakhir lagi, hampir lupa. Cuma satu kuncinya ini maulid. Apa kuncinya? Ketenangan hati. Kalau ada orang setelah maulid, setelah mendengarkan ceramah, kembali ke rumahnya dengan hati yang tenang, berarti dia mendapatkan berkah. Kalau ada orang yang mendengarkan ceramah tersinggung atau selesai hatinya, pikirannya, jiwanya, itu maknanya Allah telah mengunci pintu hatinya. Kataballahu ala qulubihim, ketika Allah mengunci hati kita, wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, Allah akan memulihkan telinga kita, tidak akan mampu mendengarkan dakwah, akan memutahkan mata kita, tidak mampu melihat kebaikan karena Allah apa? Mengunci pintu hati kita. Ada 3 hal gaib yang diciptakan Allah. Ada 3 hal gaib. Apa itu hal gaib itu? Pertama, nafsu. Nafsu itu Allah bagi 3. Bukan ulama yang membagi 3, bukan nabi yang membagi 3, bukan rasul yang membagi 3, tetapi Allah yang membagi 3. Diabadikan dalam Al-Quran. Nafsu pertama, nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammarah. Ketika ada orang yang marah terus, tidak pernah tenang, berarti nafsu ammarah lebih banyak di dalam dirinya. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu lawwamah yang ada dalam diri kita, nafsu yang bisa membawa kita dalam kebaikan, nafsu yang bisa membawa kita dalam
keburukan. Jadi nafsu lawwamah itu adalah orang yang senantiasa bertaubat. Nafsu ammarah sering marah, nafsu lawwamah sering bertaubat. Nafsu yang paling tenang yaitu nafsu mutmainnah. Allah memanggil jiwa mutmainnah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepadaku dengan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Allah tidak memanggil nafsu ammarah, Allah tidak memanggil nafsu lawwamah, tetapi Allah memanggil nafsu mutmainnah untuk masuk ke dalam surganya. Oleh karena itu, biasa guru ketika bertaksiah sering mengatakan, ketika ada orang yang sakaratul maut, bisikkan di telinga kanannya 4 ayat terakhir Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. 4 ayat terakhir. Maknanya apa? Banyak artinya. Memang itu semoga menjadi doa. Semoga orang yang sakarat ini, sakaratul maut ini, diberikan oleh Allah jiwa yang tenang, diundang oleh Allah dalam ridha dan diridhai untuk masuk ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah. Itu guru yang mengatakan, ketika ada katanya orang sakaratul maut, bisikkan di telinga kanannya 4 ayat terakhir Al-Fajr. Kalau tidak dihafal, buka di Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan saya sudah buktikan Bapak Ibu sekalian, waktu di rumah saya, nenek saya ingin meninggal 1 tahun yang lalu. Nenek saya sakaratul maut. Alhamdulillah Allah berikan saya ingatan, saya mengingat pesannya Guru Ta, bisikkan 4 ayat terakhir Al-Fajr. Saya bisikkan di telinga kanannya nenekku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Lalu saya lantunkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung tercibur Allah mengambil nyawanya. Memang berkahnya ini ilmunya Guru Ta, bukan ilmu yang bukan kali-kali, tetapi ilmu betul-betul ada buktinya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada jamaah Masjid Babul Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya dan berkahnya melalui peringatan ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memohon maaf kepada jamaah sekalian apabila mulai dari awal saya melantunkan kata-kata demi kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Mohon maaf apabila ada kata saya yang tidak berkenan di hati para jamaah sekalian dan membuat hatinya tersinggung. Mohon maaf. Saya tidak ingin merendahkan jamaah sekalian, tidak ingin menyinggung siapapun, akan tetapi itulah tugas seorang dai, menyampaikan syiar, menyampaikan kebaikan dakwah Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.